Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. MotoGP 2026 belum dimulai, Ducati dapat kabar buruk soal Marc Marquez. MotoGP 2026 bahkan belum mengibarkan bendera start, tetapi awan gelap perlahan mulai menggantung di atas garasi Ducati. Bukan soal performa motor, bukan pula tentang persaingan di lintasan, melainkan masa depan sosok paling berharga mereka saat ini, Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu justru menjadi pusat kecemasan di Borgo Panigale, setelah rumor hengkangnya pada 2027 semakin santer terdengar. Ironisnya, kegelisahan ini muncul di saat yang seharusnya menjadi momen euforia. Marquez baru saja mempersembahkan gelar juara dunia bagi Ducati, sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa keputusan merekrut sang juara 8 kali dunia bukanlah perjudian. Marquez tampil sebagai simbol kekuatan Ducati, kombinasi antara motor terbaik dan pembalap dengan naluri juara yang nyaris tak tertandingi. Namun, di balik kesuksesan itu, masa depan justru terlihat abu-abu. Kontrak Marc Marquez bersama Ducati akan berakhir pada akhir musim 2026. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak terkait perpanjangan kerjasama untuk 2027. Situasi inilah yang memantik spekulasi liar. Di pedok MotoGP, ketidakpastian selalu menjadi bahan bakar rumor, dan nama Marquez adalah magnet terbesar untuk itu. Isu yang paling ramai dibicarakan tentu saja kemungkinan kembalinya Marc Marquez ke Honda. Pabrikan Jepang yang membesarkan namanya itu memang tengah berupaya bangkit setelah beberapa musim terpuruk. Kehilangan Marquez beberapa tahun lalu meninggalkan lubang besar, baik dari sisi teknis maupun mental tim. Kini, dengan regulasi baru yang akan diterapkan pada 2027, pintu itu seolah kembali terbuka. Livio Suppo, salah satu manajer senior yang sangat memahami dinamika MotoGP, ikut mengomentari rumor tersebut. Menurutnya, Honda memiliki sejumlah faktor penting yang bisa menggoda Marquez untuk pulang. Faktor pertama adalah perubahan regulasi teknis MotoGP 2027, di mana kapasitas mesin akan diturunkan dari 1000 cc menjadi 850 cc. Perubahan ini bukan sekedar soal angka. Regulasi baru hampir selalu meriset peta kekuatan. Keunggulan Ducati yang begitu dominan dalam beberapa musim terakhir bisa saja menguap di fase awal era 850 cc. Tim-tim yang sebelumnya tertinggal berpeluang menyamai level performa, setidaknya pada tahun-tahun pertama. Dalam kondisi seperti itu, pembalap kelas dunia seperti Marquez bisa menjadi pembeda terbesar, bahkan lebih penting dibanding motor itu sendiri. Faktor kedua yang disorot Suppo adalah kekuatan finansial. Pabrikan Jepang, terutama Honda, dikenal memiliki sumber daya ekonomi yang sangat besar. Dalam perburuan pembalap top, Honda tak ragu menggelontorkan dana fantastis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ducati, yang selama ini lebih mengandalkan stabilitas proyek dan performa teknis ketimbang perang gaji. Pabrikan Jepang, terutama Honda, punya kemampuan finansial besar. Mereka bisa membayar pembalap dengan gaji tinggi, sesuatu yang lebih sulit dilakukan Ducati, ujar Suppo seperti dikutip dari Speedweek. Pernyataan ini secara tak langsung menegaskan bahwa Ducati tak berada di posisi paling nyaman jika negosiasi kontrak Marquez berubah menjadi adu kekuatan finansial. Namun demikian, Suppo juga menekankan satu hal penting. Marc Marquez sendiri belum tentu juga sudah menentukan arah masa depannya, katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa semua kemungkinan masih terbuka, baik bertahan di Ducati, kembali ke Honda, maupun skenario lain yang belum terbayangkan. Bagi Ducati, rumor ini jelas menjadi kabar buruk. Kehadiran Marquez bukan hanya soal hasil di lintasan, tetapi juga tentang aura dan mentalitas juara yang menular ke seluruh tim. Ia adalah pembalap yang mampu mengangkat level proyek,
memberi kepercayaan diri pada insinyur, dan menekan lawan bahkan sebelum lampu start padam. Kehilangan sosok seperti Marquez akan menjadi pukulan besar, terlebih di tengah persaingan MotoGP yang semakin ketat. MotoGP 2026 memang belum dimulai, tetapi pertarungan sesungguhnya untuk masa depan Marc Marquez tampaknya sudah berlangsung di balik layar. Bagi Ducati, tugas terberat bukan lagi sekedar mempertahankan dominasi di lintasan, melainkan memastikan bahwa The Baby Alien tetap menjadi bagian dari masa depan merah mereka. Jika tidak, musim 2027 bisa menjadi awal cerita yang sama sekali berbeda. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Karisma Marc Marquez terlalu kuat. Apapun gerakannya di lintasan selalu jadi acuan. Perdebatan soal siapa pembalap paling bermagis di MotoGP kembali mengemuka setelah Andrea Iannone menyebut Marc Marquez tidak memiliki daya magis seperti Valentino Rossi. Pernyataan itu langsung memantik diskusi panjang, karena di sisi lain, banyak pelaku padok justru merasakan hal yang bertolak belakang. Salah satunya adalah Marco Bezzecchi, pembalap yang berada di lintasan dan merasakan langsung bagaimana kehadiran Marc Marquez memengaruhi jalannya balapan. Bagi Bezzecchi, Marquez bukan hanya pembalap cepat atau juara dunia 9 kali. Ia adalah figur dengan karisma yang sangat kuat, bahkan terasa nyata di tengah balapan. Apapun yang dilakukan Marquez di lintasan kerap menjadi acuan, bukan karena pembalap lain takut, melainkan karena mereka percaya pada insting dan keputusan The Baby Alien. Hal itu paling mudah terlihat ketika balapan berlangsung dalam kondisi sulit, terutama saat hujan. Di saat lintasan berubah licin dan penuh ketidakpastian, keputusan soal ban menjadi momen krusial. Dalam banyak kesempatan, pembalap lain cenderung menunggu dan mengamati apa yang dilakukan Marquez. Kapan ia masuk pit, kapan ia bertahan dengan ban tertentu, atau kapan ia mengambil resiko di menit terakhir. Semua langkah itu seperti sinyal tak tertulis bagi para rivalnya. Menurut Bezzecchi, inilah bentuk karisma Marquez yang sesungguhnya. Bukan karisma yang lahir dari gestur teatrikal atau kedekatan emosional dengan penggemar, melainkan karisma yang muncul dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa Marquez hampir selalu tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi paling rumit sekalipun. Pernyataan Bezzecchi ini secara tidak langsung menjadi jawaban atas pandangan Andrea Iannone. Jika Iannone menilai Marquez tidak memiliki magis seperti Valentino Rossi, Bezzecchi justru melihat magis itu hadir dalam bentuk lain. Marquez mungkin tidak selalu membangun narasi besar di luar lintasan, tetapi di atas motor, pengaruhnya sangat terasa dan sulit dibantah. Bezzecchi menilai bahwa pengalaman panjang Marquez, termasuk melewati masa-masa paling kelam akibat cedera selama 4 tahun, justru memperkuat auranya. Marquez yang sekarang bukan hanya agresif dan berani, tetapi juga jauh lebih cerdik. Ia mampu mengatur emosi, membaca situasi, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Hal ini membuat pembalap lain secara naluriah menjadikannya patokan. Dalam pandangan Bezzecchi, karisma Marquez juga terlihat dari keberaniannya melawan arus utama. Saat mayoritas pembalap memilih satu strategi, Marquez tak ragu mengambil keputusan berbeda jika ia merasa itu yang terbaik. Anehnya, keputusan menyimpang itu justru seringkali terbukti benar. Dari situlah rasa hormat dan kepercayaan rival tumbuh, dan disitulah karisma itu bekerja. Bezzecchi menegaskan bahwa tidak semua karisma harus tampil dengan cara yang sama. Valentino Rossi dengan segala pesona dan kedekatannya dengan penggemar memang memiliki magis yang unik dan tak tergantikan. Namun membandingkan Rossi dan Marquez secara langsung seringkali mengabaikan konteks zaman dan karakter masing-masing. Menurut Bezzecchi, Marquez adalah simbol MotoGP modern, cepat, presisi, dan sangat teknis. Karismanya lahir dari cara ia mendikte balapan, bukan dari panggung hiburan. Saat Marquez berada di lintasan, tekanan itu nyata. Rival bukan hanya berpikir bagaimana cara menang, tetapi juga bagaimana cara merespon langkah Marquez. Inilah yang membuat Bezzecchi kurang sepakat dengan pandangan Iannone.
Menyebut Marquez tidak memiliki magis dianggap terlalu menyederhanakan pengaruh seorang pembalap. Magis tidak selalu berarti sorakan penonton atau popularitas lintas generasi. Magis juga bisa berarti kemampuan membuat lawan mengubah strategi hanya karena satu keputusan kecil yang diambil di lintasan. Musim fantastis Marquez bersama Ducati semakin menegaskan hal tersebut. Gelar juara dunia ke-9 bukan hanya soal angka, melainkan simbol bahwa ia telah kembali ke puncak setelah melewati badai panjang. Dalam proses itu, karisma Marquez justru semakin menguat. Tenang, efisien, dan mematikan. Pada akhirnya, narasi Marco Bezzecchi menjadi jawaban paling konkret atas pernyataan Andrea Iannone. Jika Iannone melihat magis dari sisi emosional dan romantisme MotoGP, Bezzecchi melihatnya dari sudut pandang pembalap yang berada di lintasan. Dan dari sana, satu kesimpulan muncul dengan jelas. Marc Marquez memang memiliki karisma. Bukan karisma yang berteriak keras, tetapi karisma yang bekerja diam-diam, memengaruhi keputusan, arah balapan, dan mental para rivalnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Jadi derby Italia panutan, Aprilia rasakan indahnya rivalitas dengan Ducati dan Marc Marquez di MotoGP. MotoGP 2025 tak hanya menghadirkan persaingan sengit di lintasan, tetapi juga melahirkan sebuah rivalitas klasik yang mulai disebut-sebut sebagai derby Italia modern. Aprilia dan Ducati, dua pabrikan kebanggaan negeri pizza, terlibat duel prestisius yang bukan sekedar soal kemenangan, melainkan tentang identitas, harga diri, dan kebanggaan nasional. Di tengah cerita itu, nama Marc Marquez berdiri sebagai tokoh sentral yang membuat rivalitas ini terasa semakin hidup. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tak ragu menyebut persaingan timnya dengan Ducati dan Marc Marquez sebagai rivalitas yang indah. Bagi Rivola, duel yang terjadi sepanjang MotoGP 2025 bukanlah permusuhan, melainkan sebuah dinamika sehat yang justru mendorong Aprilia berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Sepanjang musim 2025, Ducati memang kembali tampil sebagai kekuatan dominan di MotoGP. Desmoside tetap menjadi motor paling komplit, sementara Marc Marquez dengan pengalaman dan mental juaranya menjelma sebagai sosok yang sulit disentuh. Namun di tengah dominasi itu, Aprilia muncul sebagai satu-satunya pabrikan yang secara konsisten mampu memberi tekanan nyata. Keunikan rivalitas ini semakin terasa lewat duel langsung antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Dua pembalap dengan karakter berbeda, gaya balap kontras, namun sama-sama agresif dan berani mengambil resiko. Setiap kali keduanya bertemu di lintasan, tensi langsung naik. Manuver keras, saling salip hingga tikungan terakhir menjadi pemandangan yang berulang kali memikat penonton. Ironisnya, puncak performa Aprilia justru datang ketika Marquez harus menepi akibat cedera bahu yang memaksanya absen di 5 seri terakhir musim ini. Pada fase krusial tersebut, Marco Bezzecchi tampil paling menonjol dibanding pembalap non-Ducati lainnya. Ia konsisten naik podium, bahkan kerap menjadi penentu dinamika balapan di barisan depan. Meski demikian, Rivola menegaskan bahwa absennya Marquez bukan alasan untuk mengecilkan pencapaian Aprilia. Justru sebaliknya, ia mengakui bahwa mengalahkan Marquez secara langsung adalah tantangan terbesar yang ingin dituntaskan timnya. Puncak performa kami sayangnya bertepatan dengan absennya Marquez, namun kami memang cepat di beberapa balapan terakhir. Mengalahkannya adalah tantangan besar, ujar Rivola kepada La Gazzetta dello Sport. Ucapan itu mencerminkan sikap sportif sekaligus ambisius Aprilia. Mereka tidak ingin sekedar menjadi penantang yang memanfaatkan situasi. Targetnya jelas, menundukkan Ducati dan Marc Marquez dalam kondisi terbaik. Bagi Rivola, rivalitas dengan Ducati bukan beban, melainkan kehormatan. Ducati telah mendominasi MotoGP dalam beberapa tahun terakhir dan mampu menantang mereka dianggap sebagai pencapaian tersendiri. Aprilia yang dalam 1 dekade terakhir perlahan membangun fondasi, kini berdiri sejajar dalam percakapan elit MotoGP. Rivalitas dengan Ducati indah, itu bumbu bagi perkembangan kami. Mereka telah mendominasi dalam bertahun-tahun dan menjadi saingan mereka harus jadi apresiasi. Kami bangga bahwa Italia antara kami dan mereka adalah tolok ukur. Lanjut Rivola.
Musim 2025 pun ditutup dengan catatan positif bagi Aprilia. Marco Bezzecchi mengakhiri kejuaraan di peringkat ketiga klasmen akhir musim, menjadikan pembalap non-Ducati terbaik musim ini. Sebuah pencapaian yang bukan hanya soal angka, tetapi juga simbol bahwa Aprilia telah menemukan arah yang tepat. Kini fokus mulai diarahkan ke MotoGP 2026. Rivola berharap Bezzecchi bisa melangkah lebih jauh, bukan sekedar konsisten podium, tetapi juga konsisten menang. Targetnya jelas, ikut bertarung dalam perebutan gelar dunia hingga balapan terakhir. Pada 2026 kita tidak bisa menutupinya. Ini bagus untuk pertumbuhan perusahaan. Kami harus berupaya bersaing memperebutkan kemenangan di setiap GP. Kami tahu bahwa jika kami bekerja keras, kami bisa bersaing. Pungkas Rivola. MotoGP mungkin akan terus berubah, teknologi berkembang dan regulasi berganti. Namun satu hal yang tampaknya akan tetap abadi, rivalitas. Dan jika derby Italia antara Aprilia dan Ducati dengan Marc Marquez sebagai porosnya kembali terulang pada 2026, dunia MotoGP hampir pasti akan kembali disuguhkan kisah indah yang layak dikenang. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your